Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Selanjutnya untuk absensi silahkan melalui kolom komentar dengan menuliskan nama dan nomor absen kalian. Hari ini kita akan belajar materi tentang Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, siswa mampu membaca dan menghafal ayat-ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, siswa mampu menerjemahkan ayat-ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ayat-ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, siswa mampu mengamalkan ayat-ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah siswa mampu berpikir kritis terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Anak-anakku semua, banyak ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum lebih dalam membahas tentang materi, mari kita membaca Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 beserta terjemahannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, itu tadi bacaan dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 beserta terjemahannya. Selanjutnya, silahkan kalian mengamati beberapa gambar yang Bapak tampilkan di samping ini. Setelah mengamati gambar, bagaimana pendapat kalian terhadap gambar-gambar tersebut dan apa hubungan antara gambar tersebut dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Silahkan menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Baik, sudah ada yang berkomentar. Bapak akan membacakan komentarnya ya. Komentar pertama dari Ana. Gambar tersebut tentang perkembangan teknologi di era modern, Pak. Pendapat yang kedua yaitu dari Nova. Gambar tersebut tentang perkembangan teknologi dalam berbagai bidang, Pak. Baik anak-anak, jadi pendapatnya sudah benar semua ya. Gambar tersebut atau gambar di samping adalah gambar tentang kemajuan teknologi di era modern dalam berbagai bidang. Gambar pertama ada kemajuan teknologi dalam bidang transportasi. Yang kedua, kemajuan teknologi dalam perekonomian, dan yang ketiga adalah kemajuan teknologi dalam pertanian. Jadi kemajuan teknologi akan sangat mempermudah aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak harap setelah kalian mengamati beberapa gambar tersebut, kalian akan semakin termotivasi dalam belajar, terlebih dengan ditunjang dengan kemajuan teknologi di era modern saat ini. Siapa tahu suatu saat nanti terdapat salah satu murid Bapak yang akan mengembangkan atau menemukan teknologi baru. Allahumma amin. Selanjutnya Bapak akan menguraikan
mengenai penjelasan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang sudah kita baca di awal pembelajaran tadi. Diperhatikan ya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kandungannya menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan. Apa buktinya? Hal ini terbukti dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Dijelaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia, yaitu memiliki derajat yang lebih tinggi. Wahyu pertama ini secara garis besar memerintahkan kepada umat muslim untuk menjadi orang yang pintar dan berilmu. Lalu bagaimana caranya? Jadi kita diperintahkan menjadi umat muslim yang pintar dan berilmu dengan cara banyak membaca. Di samping itu, banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir dan bertadabbur alam. Untuk apa? Yaitu untuk mengilmui apa-apa yang belum diketahui tentang rahasia alam semesta. Sehingga manusia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi pada masa yang akan datang. Kata Iqra di dalam terjemahnya diartikan dengan bacalah wahai Muhammad. Sebenarnya perintah membaca ini tidak hanya terfokus pada perintah membaca ayat-ayat Qur'aniyah saja, tetapi lebih luas lagi yaitu perintah untuk membaca ayat-ayat kauniyah. Maka dengan menggalakkan gemar membaca, ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Karena semakin banyak yang kita ketahui, maka akan semakin nampak kebodohan pada diri kita. Dan semakin yakin akan kemahaluasan ilmu yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, secara tersirat, ayat-ayat ini memberikan pesan kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan manusia itu sendiri. Kata al-alaq yang diartikan dengan segumpal daging yang menggantung, hal tersebut menunjukkan sebuah fase pertumbuhan janin dalam rahim seorang ibu. Implikasinya manusia pasti membutuhkan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan perkembangan janin pada khususnya dan perkembangan manusia pada umumnya. Dan saat ini perkembangan ilmu spesialisasi di bidang kedokteran bisa dikatakan merupakan pengejawentahan dari isyarat dan pesan yang ada dalam Al-Quran. Jadi memang benar bahwa banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang berisi tentang konsep-konsep sains, di mana konsep-konsep sains tersebut justru baru ditemukan dalam kurun waktu belakangan ini. Dan inilah yang menjadi salah satu aspek kemukjizatan dari Al-Quran dan hadis. Di antaranya terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dan ayat atau hadis tentang ilmu pengetahuan yang lainnya, seperti Quran surat Yunus ayat 101, Quran surat Al-Baqarah ayat 164, dan hadis Abu Darda riwayat Abu Dawud. Tetapi hal yang penting yang perlu kita garis bawahi adalah makna terpenting dari relasi Quran hadis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi justru pada dorongan-dorongan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, dan tidak adanya upaya menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Quran dan hadis. Bapak ulangi sekali lagi ya, relasi Quran hadis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi justru terletak pada dorongan-dorongan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak adanya upaya menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Quran dan hadis. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang bertanya, kita akan melanjutkan sesi diskusi melalui WhatsApp group. Nanti Bapak akan mengirimkan anggota kelompok dan bahan diskusi terkait dengan dampak perkembangan teknologi dan cara mensikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di WhatsApp group. Nanti Bapak akan menunjuk beberapa kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi melalui voice note, dan semua hasil diskusi harus dikirim ke email Bapak.
Sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengambil kesimpulan dari materi yang telah kita bahas. Agama Islam adalah agama yang mendorong tradisi keilmuan, yaitu terbukti dalam Quran surat Al-Mujadilah yang dijelaskan bahwa orang yang berilmu memiliki derajat atau kedudukan yang sangat mulia. Relasi antara Quran hadis dengan ilmu pengetahuan terletak pada dorongan-dorongan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak ada upaya untuk menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian untuk tugas di rumah, yaitu tugas secara individual, silahkan kalian menghafal ayat Al-Quran, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 beserta terjemahannya, divideokan dan dikirimkan ke email Bapak. Paling lambat yaitu pertemuan minggu depan. Jadi pertemuan minggu depan semua tugas atau semua video harus sudah dikirim ke email Bapak. Anak-anakku semua, Bapak harap kalian tetap semangat dalam belajar dan tetap menjaga kesehatan dalam kondisi wabah corona saat ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.